Kita masuk ke dalam definisi kanker, di mana kanker itu adalah pembentukan jaringan baru yang bersifat ganas dan abnormal. Kanker terjadi karena ada perubahan mutasi pada gen di dalam sebuah sel yang menyebabkan pertumbuhan sel tersebut di luar kendali sinyal dari bagian tubuh manusia. Kanker adalah sekelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan dan penyebaran sel abnormal yang tidak terkontrol yang dapat mengakibatkan kematian. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini adalah Becker glass, centrifuge, CCK8 essay kit, gelas ukur, hot plate, inkubator, pipet volume, spektrofotometer FTIR, kromatografi kolom, spektrofotometer massa, kromatografi lapis tipis, plates, kromatografi UV vis, dan tabung reaksi. Untuk bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah anilin, benzotiazol anilin, CCK8 reagen, DMSO, ether, potasium tetrakloroplatinat, kalium karbonat, kalium tetrakloroplatinat, KBr pelet, 2 piridin karboksaldehid 2 piridin karboksaldehid, salisilaldehid. Selanjutnya adalah prosedur. Yang pertama, prosedur sintesis senyawa benzotiazol anilin derivatif. Sintesis senyawa benzotiazol anilin dilakukan dengan mencampurkan benzotiazol dengan anilin dan bahan lainnya dalam pelarut yang sesuai, lalu dipanaskan campuran pada suhu tertentu untuk memfasilitasi reaksi. Monitor kemajuan reaksi menggunakan teknik seperti kromatografi lapis tipis. Setelah reaksi selesai, senyawa L1 diisolasi dan dimurnikan. Sintesis L2 dengan mencampurkan L1 dengan 2 ekuivalen salisaldehyde dalam pelarut yang sesuai. Dilakukan reaksi kondensasi untuk menghasilkan L2 yang akan muncul sebagai padatan putih. Isolasi dan pemurnian L2 dilakukan setelah reaksi selesai. Dicampurkan L1 dengan 2 piridin karboksaldehid dalam pelarut pada suhu kamar. Lalu ditambahkan N-bromosuccinamide sebagai reagen untuk memfasilitasi reaksi. Setelah reaksi selesai, L3 diisolasi sebagai padatan kuning, lalu dicampurkan senyawa L1, L2, dan L3 dengan 1 ekuivalen K2PtCl4 dalam kondisi inert. Lalu ditambahkan kalium karbonat untuk meningkatkan laju reaksi, terutama untuk kompleks L2. Lalu dipanaskan campuran untuk memfasilitasi pembentukan kompleks platinum. Setelah reaksi selesai, kompleks platinum diisolasi dengan mencuci menggunakan air, metanol, dan ether untuk mendapatkan platinum yang murni. Yang kedua, sintesis kompleks platinum. Sintesis kompleks platinum dilakukan dengan mencampurkan senyawa L1, L2 atau L3 dengan 1 ekuivalen K2PtCl3, Cl4 dalam kondisi inert. Ditambahkan kalium karbonat untuk meningkatkan laju reaksi, terutama untuk kompleks L2PT. Kemudian dipanaskan campuran untuk memfasilitasi pembentukan kompleks platinum. Setelah reaksi selesai, kompleks platinum diisolasi dengan mencuci menggunakan air, metanol, dan ether untuk mendapatkan platinum yang murni. Selanjutnya adalah karakterisasi senyawa. Karakterisasi senyawa dilakukan dengan spektrofotometer NMR untuk menentukan struktur senyawa yang dihasilkan. FTIR dan spektrofotometri massa mengkonfirmasi identitas dan kemurnian senyawa. Analisis elemental untuk memastikan komposisi kimia senyawa. Selanjutnya adalah uji stabilitas, di mana uji stabilitas senyawa dilakukan dengan melarutkan senyawa L1 dan L1PT dalam PBS dengan konsentrasi 1 m. Kemudian uji stabilitas pada berbagai pH. Menggunakan UV vis, dicatat spektrum pada waktu 0, 7, dan 24 jam untuk menganalisis perubahan. Yang terakhir adalah uji aktivitas sitotoksik. Siapkan kultur sel kanker dan sel normal dalam media yang sesuai. Lalu ditambahkan senyawa yang telah disintesis ke dalam kultur sel dengan konsentrasi yang bervariasi. Gunakan reagen CCK8 untuk mengukur viabilitas sel setelah diinkubasi. Dan dilakukan analisis data, analisis hasil dari uji CCK8 untuk menentukan aktivitas sitotoksik senyawa terhadap sel kanker dan sel normal. Dilakukan analisis docking molekuler untuk mempelajari interaksi senyawa dengan DNA. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mekanisme reaksi.
Dengan penambahan BOCO2O atau ditetril butil dikarbonat mengidentifikasi perlindungan gugus amina bebas untuk mencegah reaksi samping yang tidak diinginkan. Lalu terjadilah pembentukan ikatan CS, reaksi dengan tripenyl fosfid dan piridin kemungkinan besar melibatkan pembentukan ikatan CS untuk membentuk cincin benzotiazol. Lalu dengan penambahan TFA atau trifluoroacetic acid mengidentifikasi deproteksi gugus amina yang telah dilindungi sebelumnya. Lalu terjadilah substitusi hidroksil, reaksi dengan salisilaldehida menunjukkan substitusi hidroksil pada cincin aromatik dengan gugus aldehida. Penggunaan NBS atau N-bromosinimide mengidentifikasi brominasi selektif pada posisi tertentu pada cincin aromatik. Lalu terjadilah reaksi kondensasi, reaksi dengan piridin 2 karbaldehid kemungkinan melibatkan kondensasi antara gugus amina dan gugus aldehida untuk membentuk suatu imin. Lalu reaksi dengan K2PtCl4 mengidentifikasi koordinasi atom nitrogen pada ligan benzotiazol dengan ion platinum 2. Lalu terjadilah reaksi pertukaran ligan dengan K2CO3 dalam DMF memungkinkan terjadi untuk mengganti ligan klorida dengan ligan yang lebih stabil. Lalu sinyal benzotiazol yang telah dimodifikasi kemudian berkoordinasi dengan ion platinum 2 untuk membentuk kompleks logam. Baik, benzotiazol analin derivatif dan kompleks platinum 2 dalam jurnal ini adalah senyawa yang dirancang untuk memiliki aktivitas anti kanker. Senyawa BTA disintetis dengan tujuan untuk meningkatkan sifat sitotoksik. Dan kompleks platinum yang terkait seperti L1PT, L2PT, dan L3PT juga disintesis untuk mengeksplorasi potensi sinergi antara BTA dan platinum dalam pengobatan kanker. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa L1 dan L1PT memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih baik dibandingkan dengan cisplatin, terutama terhadap sel kanker hati. Tujuan sintesis senyawa benzotiazol analin derivatif dan kompleks platinum 2 dalam penelitian ini adalah senyawa-senyawa ini dirancang untuk mengeksplorasi potensi sebagai agen anti kanker yang lebih efektif dibandingkan dengan obat kemoterapi yang ada seperti cisplatin. Dan penelitian ini bertujuan untuk menemukan alternatif yang dapat mengatasi masalah resistensi obat dan efek samping yang terkait dengan kemoterapi tradisional. Dengan meningkatkan aktivitas sitotoksik dengan memodifikasi struktur senyawa dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas sitotoksik terhadap berbagai jenis sel kanker termasuk sel kanker hati, payudara, paru-paru, prostat, ginjal, dan otak. Dan pembentukan liganan kompleks platinum 2 ini dikonfirmasi menggunakan berbagai metode seperti spektroskopi, NMR, FTIR, dan lain-lainnya. Dan sintesis dari karakterisasi 3 turunan benzotiazol analin dan kompleks platinum yang baru yaitu L1, L2, dan L3 dan L1PT, L2PT, dan L3PT. Penelitian ini menunjukkan bahwa senyawa L1 dan L1PT memiliki aktivitas sitotoksik yang lebih tinggi terhadap sel kanker hati dibandingkan dengan cisplatin, obat kemoterapi yang umum digunakan. Dan hasil docking molekuler mengidentifikasi bahwa senyawa-senyawa ini berinteraksi dengan DNA, khususnya di minor groove yang berkontribusi pada efek anti kanker mereka. Stabilitas senyawa dalam media aqueous juga terjamin mendukung potensi terapeutik mereka. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa turunan BTA dan kompleks platinum 2 dapat menjadi kandidat yang menjanjikan untuk pengembangan terapi kanker yang lebih selektif dan efektif dengan harapan mengurangi efek samping yang terkait dengan kemoterapi konvensional. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan di mana metode dalam melakukan karakterisasi menggunakan teknik analisis seperti spektroskopi NMR, FTIR, dan spektrometri massa. Hasil uji aktivitas sitotoksik menunjukkan bahwa senyawa L1 dan L1PT memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan cisplatin. Hasil docking molekuler menunjukkan bahwa senyawa L1 dan L1PT berinteraksi dengan minor groover DNA yang merupakan target terpenting dalam pengembangan obat anti kanker. Stabilitas senyawa dalam media akuatik juga diobservasi yang menunjukkan bahwa senyawa ini dapat bertahan dalam kondisi biologis dan berpotensi untuk digunakan dalam terapi.